Barack Obama do solemnly swear Mulai dari meniru presiden, the office of the President of the United States. mengolok presiden, Are you feeling like 7 years in, whatever? I finally know what I'm doing. I'm figuring this thing out. hingga memaki-maki presiden. If you're voting for Barack Obama, I don't know how you wake up in the morning, look yourself in the freaking mirror, and don't throw up on your freaking feet. The guy is a disaster. Konstitusi Amerika melindungi kebebasan berpendapat, bahkan pendapat yang paling ofensif atau menghina orang lain, termasuk yang paling berkuasa sekalipun. We have a First Amendment that protects the freedom of speech, and it has been long interpreted to protect criticism of government, again, at its core, in the belief that citizens are better off in a self-governing society being able to discuss matters of public import among themselves. There's nothing to fear, not with these ears, I can hear the thoughts of any enemy. Tak heran di Amerika hampir tak dikenal wacana menghina presiden. Setiap presiden Amerika boleh dan biasa dijadikan bahan olokan, baik itu kebijakan, pribadi, bahkan penampilan fisiknya. Biasanya dilakukan dalam bentuk satir atau humor yang memang merupakan bagian penting dalam politik di negara ini. You can search, but it will cover up the lie. Which lie? I don't know. There were so many. G.I. Joe. Talking about your government with a sense of humor is the best way to capture people's imagination and move them to take action. We can't be serious all the time. Satu-satunya pengecualian adalah apabila ekspresi ini disampaikan dalam bentuk ancaman terhadap keamanan fisik presiden. Secret Service atau pasukan penjaga presiden akan segera menyelidiki dan pelakunya terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA. Bang Ruhut baru bergabung nih karena super sibuk ini rasa-rasa pakai sibuk aja ya. Bang Ruhut, Anda punya pendirian apa? Tadi kalau Bang Nasir Jamil bilang bahwa ini lebih kepada kelihatannya presiden takut dikritik, gitu nggak? Kalau saya bukan presidennya takut dikritik, orang yang nggak setujunya yang mungkin ketakutan. Kalau Pak SBY, Pak Jokowi enggak kok, mereka negarawan, mereka jadi presiden karena kehendak Tuhan. Kenapa? Dipilih rakyat, suara Tuhan. Kan itu. Jadi kalau mereka nggak ada masalah kok. Tapi orang yang suka ngerasanin, sama aja saya di Komisi 3. Kan orang paling alergi dengan pasal penyadapan. Ya. Yeah. Aku nggak ada alerginya. Mau sadap aja, aku lebih bercinta. Kan itu aja. Begitu juga aku nggak ada di benak aku. Karena Pak SBY ngajarin saya di dalam demokrasi, siap menang, siap kalah. Ini kan yang banyak ngoceh nih kayak burung kakak tua semua kan yang kalah. Itu aja kok. Jadi sebenarnya pantas nggak simbol negara dihina. Aku aja kalau dihina orang tak talapung itu orang. Tapi Prof. Jimli bilang bahwa dalam undang-undang Profesor Jimli nggak usah didengar lah, kadang-kadang itu kawan menyesatkan juga. Biar profesor kenapa rupanya? Janganlah. Saya nggak setuju yang gitu-gitu. Tapi kita negara timur lagi presiden itu. Simbol negara kan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Simbol negara presiden. Lambang negara yang bukan simbol presiden kok. Ada undang-undang, ada pasalnya. Jadi Anda melihat pasal ini patut dihidupkan kembali? Kalau saya biar ada pepatah mulutmu harimaumu, biar jangan asal bunyi. Kalau dia bunyi menghina orang, ini makan harimau. Perlu kok. Ini kan orang-orang yang ngomong ini, saya 10 tahun jaga Pak SBY. SBY negarawan, dia nggak ada masalah. Bahkan kalau gua rada marah dikit, saya dilus-lus. Udahlah Pak Ruhut, ini kan reformasi, kita harus terima. Pak SBY itu orang paling baik. Jokowi sekarang sahabat saya, sama juga begitu. Beliau enggak kok. Tapi ya saya ngerti lah. Ya kita udah capek-capek kok. Ya begitu juga dengan Pak SBY. Dan kadang-kadang ada masalah hukum yang kadang-kadang saya ingat sekali di satu acara, ya. Satu ormas, Pak SBY diundang. Itu kadernya nggak tahu karena masalah apa. Dia bilang begini, kalau Pak SBY datang akan saya lempar sepatu, bahkan saya usir, begitu loh. Ya, wah saya kan nggak bisa terima. Saya ngomong dengan Kapolda, bang kan ada pasal tidak ada lagi pasal penghinaan. Sedih kan saya dengarnya. Jadi abang maunya kalau yang kayak gitu kena pidana? Iya, dan tadi saya dengar juga ini kan ada.
kritik, penghinaan, mudah kok membedakannya. Gimana? Mudah. Trik matahari siang. Tina Talisa pakai rok dan baju hitam seperti ini kan? Betul nggak? Saya cukup bilang, Tina nggak salah Tina. Ini panas kok pakai baju hitam, ini menyerap panas Tina. Pakai baju warna putih. Itu namanya mengkritik. Oke. Tapi Tina pakai baju hitam. Tina, nggak salah lu pakai baju hitam. Mau ngerampok lu ya? Karena kan kalau baju hitam kan suka orang mau ngerampok kan? Nah, mudah kok. Dan banyak contoh-contoh lain. Kalau orang minta contohnya apa, aku jadi sedih. Kenapa? Artinya orangnya kurang cerdas. Tapi Bang Nasir, coba Bang Nasir tadi menyimak, mau bilang apa sama Bang Ruhut? Iya, jadi begini, kalau menghina itu kan sudah pembunuhan karakter. Iya. Ya, pembunuhan karakter yang tidak bisa dibuktikan. Ya, dan itu barangkali bukan sekedar ucapan-ucapan saja, tapi ada semacam semacam cerita yang dibangun. Ya, kalau sekedar misalnya pelampiasan saja, ya lalu kemudian dianggap menghina, menurut saya itu juga sudah tidak proporsional gitu ya. Jadi yang namanya menghina itu kan dia bukan saja kemudian mengucapkan, tapi juga ada serangkaian paparan atau apalah yang namanya yang kemudian itu memang di luar atau katakanlah itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Oke, kalau misalnya orasi gitu ya, orasi berulang-ulang mendiskreditkan, kemudian membuat perumpamaan presiden dengan menurut saya bentuk ketika lain, kalau misalnya kita unjuk hewan itu menghina. kalau unjuk rasa kemudian ada polisi yang mengawal, tentu dalam undang-undang tentang penyampaian pendapat di depan umum ya itu polisi bisa menegur. Ya, menegur. Ya, bahkan dalam kampanye juga Panwas bisa menegur kalau kemudian ada orasi-orasi dari orang yang berkampanye itu menyudutkan calon presiden tertentu atau calon kepala daerah tertentu, itu bisa diingatkan begitu loh. Jadi sebenarnya itu sudah diatur sebenarnya. Nah, karenanya kalau kemudian ada upaya untuk mengatur itu kembali, ya saya jadi tanda tanya, ada apa ini? Begitu. Kalau Bang Ruhut ngasih contoh misalnya, ada orang bilang kader, kalau Pak SBY datang saya mau lempar sepatu, itu menurut Anda menghina nggak? Kalau menurut saya itu bukan penghinaan, ya. Bisa jadi itu adalah ungkapan kekecewaan terhadap seorang presiden yang dipilih oleh rakyat karena banyak ekspektasi yang dia inginkan ternyata tidak nampak. Lalu atau mungkin gini kali, dia ungkapan-ungkapan begitu saja. Ya, PKS mungkin bisa ngomong gitu karena belum pernah punya presiden. 100, kami punya presiden. Jadi kami punya presiden. Bukan presiden RI maksudnya. Ada juga presidennya lagi aku nggak tahu tuh di tangan. Nah, jadi aku mau bilang begini, kayaknya ini yang pada begini karena belum merasakan jadi presiden. Saya 10 tahun saya rasakan, bayangkan seorang simbol negara, ya namanya di Pantat Kebo, masih dibilang sama Nasir nggak menghina, aku tak ngerti juga. Tapi, P ini ngikutan P. Tapi gini, pada saat pasal penghinaan presiden di zaman Pak SBY, PDI Perjuangan juga menganggap itu berlebihan, tapi sekarang presiden yang berasal dari PDI Perjuangan menghidupkan itu lagi gitu. Nah, Bang? itu makanya ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan itu, menurut saya supaya tidak ada kesimpang siuran gitu, tidak ada subjektivitas penilaian terhadap seorang presiden. Karena sekali lagi kita katakan sejak awal wah ini pasal karet gitu loh, pasal karet yang bisa direnggangkan, yang bisa diketatkan begitu. Mas Ubed. Ya, saya sedikit mengoreksi Bang Ruhut bahwa presiden itu tidak dimasukkan dalam kategori simbol. Simbol masuk, tidak, lambang tidak. Ayo, tidak dimasukkan karena begini. Jangan lembaga dasar hukum presiden dong. itu adalah Jangan lembaga persepsi. negara. Saya harus mengatakan bahwa dasar hukum ada pasalnya kok. Iya, simbol negara. Coba sebutkan pasalnya. Bukan, enggak. Ya, ada artinya, pasalnya. Iya. Jangan Anda bilang enggak, coba sebut pasalnya. Saya harus mengoreksi juga. Tapi kalau lambang, saya juga. setuju. Simbol negara. Bahwa presiden itu adalah lembaga negara. Dalam posisi itu, dalam kaitannya dengan pasal penghinaan, saya kira kita kerangka yang besarnya adalah demokrasi. Di dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi itu dijamin. Nah, seorang presiden ketika kemudian ingin aman berjalan dalam mengelola negara, itu sesungguhnya ditentukan oleh presiden itu sendiri. Ketika presiden melakukan tindakan yang tidak pro terhadap rakyat, ketika seorang presiden tidak melakukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, disitulah kemudian muncul kritik. Ketika kritik kemudian luar biasa muncul, lalu presiden cuek saja misalnya, itu yang kemudian memungkinkan ruang kritik yang sangat kemudian disebut sebagai penghinaan itu muncul. Misalnya akhir-akhir ini kita banyak menemukan meme di mana-mana gitu soal presiden salah tanda tangan, dia tanda tangan tidak baca. Itu kan sebetulnya yang membuat penghinaan itu muncul karena perilaku presiden sendiri. Tapi kan ada juga masyarakat
apapun yang dibikin presiden salah terus. Kan setiap yang berkuasa tuh pasti punya sudut pandang yang lebih sulit. Presiden SBY dulu digituin, Presiden Megawati dianggap salah juga. Jadi nggak ada yang sempurna kan presiden itu. Pemimpin. Jadi gini, yang Jadi dia kasih pemimpin contoh, itu adalah harusnya dikritik. Yang dia kasih contoh itu meme, itu pengkritik. Tapi yang Bara JP sekarang melaporkan ke polisi, Jokowi gua tebas leher lu. Itu apa? Janganlah, hormatilah, itu simbol negara. Tapi itu kata Mas Budi, kita. meme itu penghinaan kata Mas Budi. Oh iya dong, yang ditendang kuda, mukanya itu menghina. Jadi udahlah, nggak baik. Jadi gini Mbak Tina, demokrasi itu harus dibangun dengan kesantunan, karena kita menganut kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itulah demokrasi kita ini harus kita jauhkan dari caci maki, fitnah, sumpah serapah, dan kebencian. Kalau haters kita kasih ruang, mau seperti apa nih pendidikan demokrasi seperti Tapi apa gini, yang Mas mau kita Budi, wariskan ke saya depan? pengen nanya kepada Anda gitu ya. Kalau dulu PD Perjuangan pada saat Presiden SBY memimpin 10 tahun itu diantaranya menganggap Presiden SBY berlebihan soal penghinaan presiden, kemudian sekarang bersemangat menghidupkan kembali, itu kira-kira kenapa ya? Baru insaf bahwa ternyata oh iya presiden nggak boleh dihina, atau karena baru merasa berkuasa lagi? Enggak, waktu teman-teman PDI Perjuangan tadi saya ketemu dengan teman-teman PDI Perjuangan, dia juga nggak sepakat ketika Pak SBY dihina sebagai kerbau gitu. Itu penghinaan itu. Penghinaan itu ya? Teman-teman PDI begitu juga. Iya, saya ingat waktu itu semua Ahmad Basara, semua dia mendukung saya. Waktu saya Ini penghinaan. itu penghinaan. Tapi memang ada kawan saya Bu Eva, karena itu ada meme-nya sekarang ya. Tapi secara kepartian enggak kok. Secara kepartian enggak ya? Secara gitu. Jadi artinya juga mereka juga, kita kan akhirnya berpikir untuk kepentingan bukan cuma sekedar tahun ini, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ini kan warisan ke depan yang panjang. Bahwa dinamika ini terjadi, mengapa pasal itu diperlukan? Masalah pimpinan presiden. Mas Budi, karena ini fenomenanya luar biasa cepat ini. Kalau soal pengaturan regulasi itu tentu sah-sah saja kalau mau dihidupkan kembali. Tentu saja nanti kita lihat ya, apakah substansinya sama dengan pasal yang dibatas oleh MK. Meskipun redaksinya barangkali berbeda-beda, tapi kalau substansinya sama, bisa saja DPR tidak menerima. Nah, soal etika, saya pikir itu soal lain lagi ya, bahwa kemudian ada etika tata krama dalam penyampaian pendapat itu memang harus. Nah, katanya dua hal seperti ini barangkali juga nggak bisa disambungkan begitu saja ya. Jadi kalau saya lihat menghormati apa yang dikatakan oleh Mas Budi bahwa kemudian demokrasi dibangun dengan tata krama, etika dan sebagainya, menurut saya di satu sisi bahwa etika dalam penyampaian pendapat ya, tapi regulasi itu berbeda gitu. Dia punya aturan-aturan main yang disepakati bersama, kemudian apakah kemudian itu layak untuk diterima atau tidak oleh lembaga baik DPR maupun pemerintah, dalam hal ini ya yang mewakili pemerintah di dalam pembahasan undang-undang. Jadi ini setelah reses ini bakal seru nih ya? Ya, gini loh Mbak Tina, rancangan undang-undang ini memang selalu dibuka ruang oleh pemerintah, didiskusikan. Jadi kita akan berarti teman-teman DPR akan berdiskusi secara hangat, secara mantap untuk merumuskan yang terbaik. Saya tuh tertarik ya karena kan reses masuk itu menjelang 17 Agustus tanggal 16. Itu kan pidato kenegaraan pertama Pak Jokowi sebagai presiden. Itu pasti kalau haters sudah siap tuh. Kira-kira mau bikin meme apa atau mengkritik apa. Jadi kalau ada pembicaraan soal pasal penghinaan presiden, mungkin aja orang-orang jadi takut mengkritik. Mas Budi nggak takut? Nggak takut orang jadi cenderung diam-diam, sembunyi-sembunyi menyampaikan? Saya udah bilang, demokrasi itu mensyaratkan partisipasi publik. Partisipasi publik itu bisa sumbang saran, kritik, setuju, nggak setuju. Semua gagasan diperdebatkan secara elegan, secara cerdas, terbuka. Ada yang soal kebijakan, ini ada yang setuju, nggak setuju, satu kebijakan. Itu kebijakan, nggak ada masalah. Tapi you udah mulai ke ranah pribadi, personal, ke arah-arah yang di luar kesantunan kita, di luar kewajaran kita sebagai bangsa Indonesia. Menurut saya ini juga harus kita koreksi. Ini terlalu ekstrim ini. Ada arahan belum dari Pak SBY soal ini, Bang Ruhut? Enggak, Pak SBY cuma kan dia orang yang santun. Beliau mengatakan demikian. Saya kebetulan tadi pagi sama beliau ya di Cikias, kita rapat bersama pengurus inti dan tim saya, juru bicara. Biarlah masalah ini diselesaikan di DPR. Kita nggak usah ribut lagi di sini kan. Tapi fraksi ada arahan nggak? Fraksi Demokrat dari Pak SBY? Oh iya, diminta waktu itu kan Pak Amir ya, menterinya, beliau katakan diminta juga tanggapannya. Jadi kalau Pak SBY ini kan negarawan ya, beliau hanya bilang ya nggak baik lah menghina orang, jangankan presiden siapapun nggak boleh, kita nggak boleh begitu. Jadi kita lihatlah nanti. Jadi Demokrat akan dukung gitu? Iya, karena kami jujur saja
mimpi satu saat kami akan jadi presiden lagi. Oh, Pak SBY mau maju lagi? Bukan, siapapun kader kami. Begitu juga PD Perjuangan, mereka juga mimpi satu saat, mungkin Pak Jokowi 2 periode. Ya PKS juga pengen, PKS juga pengen. Ini yang kencang-kencang ini, aku rasa udah udah kayaknya udah hilang harapannya. Janganlah, jangan gitu. Abang juga kebayang, gitu. aku takut yang begini-begini, taunya seperti yang dibilang Tina, taunya jadi presiden, tambah galak pasalnya. Atau itu lebih galak daripada yang model Ruhut itu culik buang ke laut. Itu yang aku takut. Bener juga sih bahwa yang rame-rame ini yang belum pernah ngerasain jadi presiden gitu. Gitu nggak menurut Anda? Bahwa belum pernah memposisikan put yourself on somebody else's shoes gitu. Belum ngerasain gimana kalau duduk di sepatu orang lain gitu. Menurut saya ya tadi itu bahwa presiden itu jabatan publik ya. Jadi dia itu terbuka untuk menerima apa saja dari masyarakatnya, dari rakyatnya, ya. Makanya saya katakan tadi bukan persoalan bahwa misalnya ada partai yang kadernya sudah menjadi presiden atau bukan, begitu kan? Bukan itu persoalannya, karena itu nanti kita masuk ranah yang subjektif sekali gitu loh. Bukan seperti itu. Jadi memang karena kader PKS yang cuma jadi presiden di partainya kan, jadi presiden Republik Indonesia. Iyalah. Kalau saya melihat munculnya kembali pasal ini dan itu sempat muncul di era zaman SBY juga, lalu dibatalkan tahun 2006, itu menunjukkan bahwa pasal ini memungkinkan interpretasi subjektif. Jadi karena memungkinkan interpretasi subjektif, itu kemudian dipakai oleh kekuasaan dan mengkategorikan perilaku itu sebagai tindakan pidana. Sebetulnya secara undang-undang. Jadi ibaratnya tergantung siapa yang pakai. Kalau yang disebut dengan pasal karet. Justru itu kan saya sudah bilang tadi, ini ketakutan teman-teman ini karena trauma 32 tahun padahal 17 tahun demokrasi kita ini kan perlu ada penyegaran-penyegaran, perlu ada ide baru. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bung Ubay tadi, jangan kita berpikir bahwa karena ini akan menghantui karena peristiwa-peristiwa di masa lalu, ini terus kita nggak mau bergerak maju. Tapi memang betul kan bahwa kita punya trauma soal itu kan, Mas Budi. Di dalam regulasi yang ini, kita ini semua pendukung Pak Jokowi sebagian besar adalah pejuang demokrasi 17 tahun yang lalu. Jadi kita juga berpikir yang harus kita rawat ini demokrasinya. Karena demokrasi itu harus kita rawat. Dan ini adalah salah satu cara merawat demokrasi. Cara merawatnya membuat ini kan sudut pandang yang bisa berbeda. Yang satu merasa ini kemunduran demokrasi, yang lainnya merasa ini merawat demokrasi. Gini loh, kalau kita menghina demokrasi bisa saja. Enggak dong. Perspektifnya seperti jadi itu. Enggak, ini supaya jangan rancu orde lama, orde baru ya. Tolong ingat deliknya loh. Nah ini perlu juga nih. Aduh, ini jangan jadi kacau nih karena saya orang hukum. Dulu itu delik hukum murni, ya. Jadi bisa penjilat. Ya, main tangkap aja kekuasaan. Kekuasaan jadi panglima. Sekarang delik aduan. Jadi beda. Tolong kita pisahkan. Jangan kita bikin rancu lah. Udah. Biarlah nanti di DPR. Kalau di dalam teksnya disebut sebagai pidana, Bang Ruhut. Tapi deliknya aduan. Selama presiden. Kan pidana itu ada delik aduan, delik murni. Iya, betul. Ini hari ini pas nih 2 lawan 2. Jadi sengaja yang kedua nggak setuju, yang kedua ini. Tapi empat ini bersahabat. Bersahabat, yang penting itu. Kita tunggu ya dinamika di DPR nanti. Sebetulnya banyak yang menjadi sorotan di KUHP ini, sebetulnya banyak poin. Tapi ini jadi rame gara-gara muncul dan ya di rame-ramein juga sama teman-teman media juga sih. Karena ini dianggap bahwa bisa dianggap merawat demokrasi atau sebaliknya dianggap menghina demokrasi. Yang penting presiden menyampaikan apa adanya. Apa adanya presiden apa latar belakang dia ingin memunculkan, menghidupkan kembali pasal itu. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Sebab kalau nanti ada sesuatu yang disembunyikan akan nampak nanti dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Itu yang kita harapkan dari presiden. Jadi sepakat juga Mas Budi Arya ini banyak harus sepakat ya. jelas, jangan jadi pasal karet. Harus jelas. Dan Bang Nasir juga sepakat bahwa kalaupun ini dianggap jelek, lebih baik ada aturan yang buruk dibanding nggak ada aturan gitu ya. Kita tutup untuk segmen ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Segmen berikutnya kita bicara soal calon tunggal di Pilkada serentak 9 Desember yang diperpanjang pendaftarannya. Sesaat lagi ya. Terima kasih.